Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam channel Hairul Chandra 21. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Baiklah, kisah legenda Nyi Roro Kidul, sang penjaga laut selatan. Bagi masyarakat Jawa, ia adalah sosok yang sangat ditakuti sekaligus dihormati hingga sekarang. Meski keberadaannya masih misterius, namun cerita legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan masih terus diperbincangkan. Lantas, siapa sebenarnya sosok dari penjaga wilayah selatan Jawa, Samudra Hindia ini? Kisah legenda tentang Ratu Selatan, Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul memang sudah tersohor di mana-mana. Bahkan wisatawan asing pun tak jarang sengaja datang ke pantai selatan Jawa demi membayar rasa penasarannya kepada sosok Nyi Roro Kidul. Banyak versi yang menceritakan tentang asal-usul dari penjaga laut selatan ini. Salah satu yang cukup populer diambil dari buku cerita rakyat Yogyakarta, Asal-usul Nyi Roro Kidul. Kisah legenda Nyi Roro Kidul, sang penjaga laut selatan. Cerita legenda Nyi Roro Kidul berawal dari seorang putri yang berparas cantik bernama Kadita. Karena kecantikannya yang mempesona, ia juga dijuluki Dewi Srengenge, matahari yang indah. Ayah Kadita merupakan seorang raja bernama Munding Wangi, memiliki anak berparas cantik seperti Kadita. Nyatanya tak membuat Munding Wangi bahagia, pasalnya ia tak ingin mempunyai anak wanita. Sampai akhirnya Munding Wangi menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Hasilnya ia dikaruniai seorang putra dan langsung membuat Munding Wangi bahagia tak kepalang. Meskipun begitu, rasa sayang Munding Wangi kepada Kadita tetap tidak akan luntur. Di sisi lain, Dewi Mutiara berharap jika putranya bisa menjadi raja dan mengupayakan apapun demi kewujudan keinginannya tersebut. Bahkan ia pernah mengusir Kadita keluar kerajaan yang membuat Raja Munding Wangi murka. Tentunya Raja Munding Wangi tak akan membiarkan siapapun menyakiti putri cantiknya. Namun Dewi Mutiara tak hilang akal dan terus mencoba mengusir Kadita. Esoknya Dewi Mutiara mengutus seorang dukun untuk mengutuk Kadita menjadi penuh kudis. Waktu Kadita terjaga, dia menyadari seluruh tubuhnya sudah berbau busuk yang membuat dirinya menangis histeris. Mendengar kabar tersebut, raja sangat terpukul dan sedih. Ia memanggil tabib dan seorang pintar untuk menyembuhkan penyakit Kadita. Sayangnya cara tersebut tak berhasil. Raja yang menyadari jika penyakit putrinya itu tak wajar, akhirnya mengutus putrinya untuk keluar dari kerajaan dan menghindari gunjingan di semua negara. Dalam perjalanannya selama 7 hari 7 malam, Kadita tiba di Samudra Selatan. Ia memandang lautan yang sangat jernih dan bersih. Selepas itu Kadita mencoba melompat dan berenang ke tengah lautan. Ajaibnya, saat tubuhnya terkena air samudra, kudisnya sedikit demi sedikit hilang dan dirinya menjadi cantik kembali, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan Kadita sekarang mempunyai kekuasaan terhadap Samudra Selatan. Ia pun dijuluki sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang hidup abadi. Sebagai Ratu Pantai Selatan, keberadaan Nyi Roro Kidul masih sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa tempat yang konon menjadi penghubung dunia nyata dengan Nyi Roro Kidul. Ada juga mitos tentang pelarangan memakai pakaian berwarna hijau ketika berada di pantai selatan. Apakah itu benar? Cek kisah legenda Nyi Roro Kidul. Konon terhadap beberapa lokasi yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Hotel Ina Samudra, Jawa Barat. Ini merupakan hotel berbintang yang terletak di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ini sebenarnya hampir sama dengan hotel pada umumnya, di mana terdapat fasilitas yang lengkap, mulai dari servis yang baik, kolam renang, taman bermain. Satu hal yang membuat Hotel Ina spesial adalah tentang keberadaan
kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul, kamar yang bernomor 308. Itu mitosnya dipercaya sebagai tempat istirahat Nyi Roro Kidul. Meskipun cukup angker dengan pernak-pernik sajen dan bau-bau dupa, namun kamar ini tak pernah sepi. Peminat dari pelancong yang penasaran cukup membayar sekitar 35.000 untuk melihat dari dekat kamar ini tanpa harus menginap. Selain Hotel Ina, beberapa tempat yang konon jadi penghubung ke dunia Nyi Roro Kidul adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, Pantai Sembukan, Keraton Surakarta, Hadiningrat, dan Vihara Kalyana Mita. Ada mitos lain, jika ada orang yang memakai busana hijau di pantai selatan akan cepat meninggal karena tergulung ombak. Bahkan ada orang yang meyakini jika rohnya bakal dijadikan prajurit baru bagi Nyi Roro Kidul. Lantas apa yang melantar belakangi pelarangan pakaian berwarna hijau di pantai selatan Jawa ini? Kisahnya berasal ketika Panembahan Senopati bernama Raden Danang Sotawijaya yang menjadi pendiri kerajaan Mataram sedang mencari kekuatan gaib untuk bisa mengalahkan kerajaan Panjang. Pertapaan itu pun dilakukan di pantai selatan, lalu secara tak sengaja Raden Danang bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Keduanya melakukan perjanjian gaib. Konon Nyi Roro Kidul meminta Raden untuk menikahinya agar kekuatannya abadi. Sejak itu Nyi Roro Kidul selalu menggunakan busana hijau. Ketika bertemu, Raden Danang pun memerintahkan rakyatnya untuk tidak menggunakan baju hijau di sepanjang pantai selatan. Peraturan tersebut masih sangat dipercayai hingga sekarang. Cukup sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Jika ada salah kata atau salah pembawaan saya mohon maaf, dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.